Tuhan, inilah kami. Kami mengakui bahwa Tuhan, Kaulah Juru Selamat yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan Kau terus Tuhan ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Dan kami akui Tuhan, tanpa-Mu kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan, sekarang kami mau menyambut firman-Mu. Kiranya firman ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Kiranya Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu berikan hikmat kami, agar firman tidak sia-sia, tapi firman akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Wow. Shalom. Ya, luar biasa ya. Walaupun seperti adanya di sauna, tapi semangat memuji Tuhan. Ya, kalau belum tahu rasanya kalau di ruang yang sempit, yang panas, yang sauna tadi saya katakan, ya inilah rasanya. Tapi saya yakin bukan hanya panasnya saja, tapi ada kuasa api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam pujian dan penyembahan kita. Amin. Makanya makin panas, saudara-saudara. Ya, tapi tenang saja, firman akan menyejukkan kita semua. Ya, jadi kita semuanya calm down ya, karena kalau firman nggak ada yang joget-joget, harus duduk. Makanya akan jadi tenang, sejuk. Amin. Nah, oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dulu. Biasanya saya ketinggalan kalau ngucapin selamat Natal. Ya, karena khotbah aja pikirannya. Jadi, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Satu kesukaan besar buat kita semua bisa merayakan Natal di tanggal 24 Desember. Saya rasa ini kali pertama TCC ngerayain tanggal 24 Desember. Christmas Eve. Ya, dan sangat saya pikir ya, saya tadinya pikir 24 Desember pasti banyak yang udah pulang kampung, keluar kota dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya full, ya puji Tuhan. Ya semangat yang menyala-nyala dari saudara untuk datang merayakan Natal. Oke, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia, rekan-rekan panitia, kawan sekerja yang telah menyiapkan acara ini, melaksanakannya dengan tentunya dengan berkat Tuhan dan juga penyertaan Tuhan. Ya, oke, kita masuk dalam satu firman yang berjudul He Came for You. Ya, He Came for You. Kenapa saya kasih came, not bukan come, tapi karena memang dalam versi KJV-nya bahwa pada saat itu Yesus sedang berbicara dalam Lukas 5 ayat 32, Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli agama di rumah Lewi. Ya, jadi Tuhan Yesus telah datang, ya dia setelah datang. Tetapi pertanyaannya apakah dia telah datang dan kita sekarang ini telah menyambut kelahirannya sungguh-sungguh. Karena semakin banyak hari-hari ini saudara-saudara, orang melakukan Natal, merayakan Natal itu hanya sekedar rutinitas. Sekedar rutinitas semata, ya mempersiapkan pohon Natal, lalu mempersiapkan Christmas Carol, ya mempersiapkan ibadah Natal. Tapi coba introspeksi, apakah esensi Natal itu benar-benar lahir dalam hidup kita? Kalau itu benar-benar lahir, harusnya hidup kita mengalami satu transformasi, yaitu perubahan cara pandang kita, perubahan cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi tolak ukur, apakah Natal itu benar-benar saudara rayakan betul kelahiran Tuhan Yesus atau hanya pesta pora semata. Ya, He came for you. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Kita harus perjelas, karena di luar sana coba ya menggoyang determinasi tentang siapa dia, yaitu Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sangat jelas Lukas 2 ayat 11 mengatakan, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Kristus. Jadi untuk apa kita mencari-cari kembali celah bahwa Tuhan atau Yesus itu bukanlah Tuhan? Penegakan ini perlu sekali untuk iman kita. Kenapa? Kalau dia hanya sembarang orang, hanya manusia super saja, bukan Tuhan. Ya untuk apa kita menyembah dia? Untuk apa kita merayakan setiap tahun dan setiap tahun? Sungguhnya Yesus adalah Tuhan. Dalam slide ini beberapa
ayat menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Next, Lukas 2 ayat 11, lalu Yesaya 9 ayat yang ke-6 juga mengatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tadi kita nyanyikan ya, lambang pemerintahan ada di bahunya dan dia dinamakan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya hidup pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 730-an Masehi, masa rentan antara Tuhan Yesus lahir dengan Yesaya lahir. Dan di 700 tahun sebelumnya itu sudah diberitakan bahwa Yesus akan lahir. Itu bukan orang yang sembarangan. Itu bukan pribadi yang sembarangan. Pasti pribadi yang istimewa. Kalau dia hanya menjadi Tuhan pada saat dia sudah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah Bapa, untuk apa diberitakan dari sejak awal? Pasti dia adalah Tuhan sejak dahulu kala. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini juga ditegaskan lagi pada tahun 8 sebelum Masehi. Seorang nabi yang bernama Mika menyatakan lebih spesifik akan lahir di Bethlehem Efrata. Dan pada saat orang-orang Majus menghadap kepada Raja Herodes, ahli-ahli agama yang ada di istana juga mengatakan, oh ada tertulis, sebab ada tertulis bahwa akan lahir di kota yang kecil Bethlehem Efrata. Tepat sekali sebelum Tuhan Yesus lahir. Orang Majus bukanlah orang yang sembarangan. Mereka disebut magio, yang artinya adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi, cakap dalam ilmu. Dan mereka pun datang berduyun-duyun, 3 orang Majus datang untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita menyembah pribadi yang bukan sembarangan. Oleh sebab itu, perilaku hidup kita juga jangan sembarangan. Itu juga harus kita refleksikan dalam hidup kita. Kita sekarang, kalau setiap tahun kita merayakan Natal lagi, apakah mesti kita menjadi orang pribadi yang tetap sama? Kita harus menjadi orang pribadi yang berubah. Perjumpaan orang Majus, perjumpaan gembala, perjumpaan orang Majus dengan Tuhan Yesus, dengan bayi Yesus, merubah menjadi sukacita yang penuh. Orang Majus jauh loh datangnya. Dihitung ya, kurang lebih 4.000 kilometer jaraknya antara tempat dia berada sampai ke Bethlehem. Ya. Bukan masalah 3 barang, bagi mereka mungkin tidak masalah 3 barang itu, yaitu emas, menyan, dan mur. Tetapi yang kita harus pelajari dari mereka adalah bagaimana mereka dengan penuh hati. Mereka bukan orang Yahudi. Padahal ini kan diberitakan bahwa mereka orang itu seorang yang akan memerintah Israel. Harusnya yang gembira adalah orang-orang Yahudi. Tetapi orang non-Yahudi juga bergembira. Maka dari itu kita pun juga belajar dari sini. He came for you. Artinya dia datang untuk semua makhluk, semua manusia maksud saya. Ya, bukan hanya orang Yahudi. Salah satu representatif orang non-Yahudi pada saat itu adalah orang Majus. Jadi kalau kita berasa Tuhan Yesus hanyalah Tuhan untuk Israel, Tuhan untuk orang yang di daerah Yehuda sana, itu salah. Tuhan Yesus adalah Tuhan untuk kita semua. Lalu ditegaskan lagi saudara-saudara. Memang Tuhan Yesus tidak pernah berbicara sesungguhnya saya adalah Yahweh, YHWH. Tapi secara terimplisit dia pun menyatakan dalam Yohanes 8 ayat 58 bahwa pada saat itu dia sedang bercakap-cakap ya dengan ahli Farisi, dengan orang-orang Farisi, dan dia katakan begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, dalam versi KJV-nya itu dikatakan
seperti ini. Before Abraham born, I am. Lucu ya, padahal harusnya before Abraham born, I was born, I was there. Ya, tetapi dia pakai koma I am. I adalah saya, ego eimi. Ehe, asher, ehe. Artinya adalah, aku adalah Tuhan. Dia mau menyatakan kepada orang-orang itu adalah aku adalah Tuhan. Sehingga mereka yang mengerti itu, akhirnya merasa, oh engkau telah menghujat. Jadi sangat jelas sekali kesimpulan yang pertama dari khotbah ini. He adalah Tuhan Yesus. Seorang yang spesial, pribadi yang spesial. Dia imanen karena Allah yang imanen itu dekat dengan kita. Dia rela untuk hampiri kita. Next. Dan untuk apa Yesus datang? Tuh, kita semua percaya ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Supaya mereka bertobat. I came not to call the righteous, but sinner to repentance. Ya, saya memanggil orang yang berdosa. Oh, jadi sehingga firman ini sangat juga menyentuh kita. Tuhan, saya nggak layak. Saya nggak bisa. Saya nggak layak. Tapi memang Tuhan adalah memanggil orang. Tuhan datang, Yesus datang untuk memanggil orang-orang yang berdosa. Yaitu kita semua. Selain dia datang untuk seluruh umat manusia, kaya dan miskin, Herodes mulai dari, maksud saya orang Majus, gembala-gembala yang tinggal di pelosok, di padang rumput, dia juga adalah Tuhan. Dia datang untuk orang Majus. Dia datang untuk semua orang. Dan dia datang juga untuk orang-orang yang berdosa. Kalau kita lihat, kenapa? Dia kan Tuhan ya. Harusnya dia bisa memilih tempat di mana dia dilahirkan. Benar gak? Sangat mudah baginya. Sangat mudah. Tapi dia memakai kandang domba. Itu pun juga secara terimplisit kita harus mengerti bahwa Tuhan kita rela datang menghampiri atau lahir di palungan, di kandang yang kotor. Kandang yang mungkin bau saat itu, jijik. Tetapi dia lahir di sana untuk memberitahukan bahwa sekotor apapun hidupmu, apapun hidupmu, kau merasa tidak layak, dia pun juga rela dibaringkan di palungan, dia pun rela untuk masuk dalam hidupmu. Amin. Ya. Jadi jangan mau kita kembali terintimidasi oleh si jahat. Oh, engkau nggak layak. Yes, saya memang nggak layak, saya orang berdosa. Tuhan datang untuk saya. Saya mau percaya sama Tuhan. As simple as that. Ya, hanya simple itu. Tetapi kadangkala karena sering kita rayakan Natal, saudara-saudara, kita lupa isi daripada Natal itu. Ya. Ayo kita kembali kepada esensi dari Natal. Lalu sikap yang harus kita lakukan, bagaimana sikapnya? Ya. Sebelum sikap, saya tadi mau jelaskan lebih lagi tentang memanggil. Tuhan Yesus memanggil orang yang berdosa. Kata memanggil itu berasal dari kata aslinya yaitu kaleo. Artinya memanggil. Dalam bahasa, saya tarik lagi ke belakang, bahasa Ibraninya itu kara. Yang artinya bukan hanya memanggil nama. Kok datang cuma untuk memanggil saja. Bukan, Semi, sini. Enggak. Ayotam, sini. Enggak. Kata kaleo itu akan menjadi kata eklesia. Dan kata eklesia ini menjadi cikal bakal yaitu jemaat. Dalam Yesaya, maksud saya Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Ya, pada saat Stefanus dihadapkan oleh Sanhedrin, dia katakan bahwa sidang jemaat Allah, sidang jemaat padang gurun, yaitu eklesia. Artinya Tuhan mau punya hubungan denganmu. Memanggil itu bukan hanya just name, tahu gak? Tahu, hanya tahu. Tetapi dia harus kenal, dekat. Harus ada satu intimacy dengan Tuhan. Perkenalan atau panggilan Tuhan itu bukan cuma memanggil engkau saja. Tetapi dia mau rela untuk mempunyai hubungan dengan engkau.
Itu juga dengan kita saudara-saudara. Mari kita evaluasi lagi, kita renungkan kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah akhir-akhir ini sudah mulai pudar? Ya, apakah kita sudah kilap dengan kilau dunia? Atau kita masih mau terus bersama Dia, ya, intimasi dengan Dia? Bagaimana sikap kita? Kita bisa lihat dari sikap dari orang-orang yang menerima kabar tentang kelahiran Yesus. Yang pertama, bersukacita. So pasti, ini sudah pasti, bersukacita. Gembala mendengar kabar dari malaikat Gabriel, lalu mereka bersukacita. Orang Majus setelah melihat bayi Yesus, mereka pulang dengan bersukacita. Bersukacita, bersukacita. Apa maksud bersukacita? Pak, kita bersukacita tadi kita udah joget-joget ya, nari-nari, kita bersukacita. Ya, itu salah satu ya wujud dari sukacita kita. Tetapi apakah betul kita sudah benar-benar bersukacita akan kelahiran Yesus? Atau kita bersukacita karena habis ini ada makanan? Mana bersukacita karena pakai baju baru? Bersukacita karena sudah mau liburan, ya, dan lain sebagainya. Kembali, ayo, sukacita kita harus diwujudkan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar. Amin. Dan kita perlu merenungkan kembali. Oh, buat apa merenungkan? Sama seperti pada saat Maria menerima kabar kelahiran tentang gembala yang berbicara dan menceritakan kepada mereka, lalu kepada Maria, lalu Maria berkata, lalu Maria mendengar itu, lalu dia menyimpan perkataan itu dan merenungkannya. Ya, masih ingat cerita itu? Jadi kesempatan Natal ini pun respon kita harus kita merenung. Bukan hanya bersukacita, tapi kita harus flashback, merenung, introspeksi, evaluasi. Apakah selama ini kembali Natal yang sama, baju boleh baru, sepatu baru, celana baru, tapi hati masih yang sama. Di Natal kita harusnya diperbaharui, ditransformasi. Amin. Lalu mereka menyembah Tuhan, sujud menyembah orang Majus. Bagaimana sikap kita, itu pun juga sama. Kita harus wujudkan dengan penyembahan pada Tuhan. Ya, apakah kita akhir-akhir ini sudah menyembah harta kita saja? Ya, apakah akhir-akhir ini kita menyembah karir kita? Apakah hari-hari ini kita menyembah kesibukan kita, pekerjaan kita? Mari dari renungan Natal ini kita ingat kembali. Harusnya itu kita kembalikan kepada Tuhan. Kita harus beres sama diri kita. Kita harus tuntaskan dulu. Mari kita sembah dia. Dengan menyembah artinya kita bersyukur, saudara-saudara. Betul? Artinya menempatkan posisi diri kita di bawah Tuhan. Artinya menempatkan masalah kita di kakinya Tuhan. Menyembah artinya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan hati kita untuk Tuhan. Seperti memberi persembahan kepadanya. Tadi saya katakan ya, 4.000 kilometer bagi mereka, bagi orang Majus tidak masalah bawa emas merak dan mur dan kemenyan. Itu tidak masalah bagi mereka karena mereka mungkin orang yang berada. Tetapi lihat bagaimana pengorbanannya 4.000 kilometer itu. Bagaimana mereka juga mau merendahkan hatinya, menyembah. Mereka orang yang terpandang. Tapi mereka mempersembahkan mempersembahkan hidup mereka. Persembahkan emas, mur dan kemenyan. Dan itu menunjukkan kerendahan hati mereka. Bagaimana kita hari-hari ini? Apakah kita tetap menjadi orang yang atau kita sudah mulai menjadi pribadi yang tinggi hati? Refleksi Natal mengingatkan kita untuk merendahkan hati kita. Sama seperti orang maju, sekalipun mereka punya harta, mereka pun di hadapan bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Itu juga, sehebat-hebatnya saudara, sepintar-pintarnya saudara di hadapan Yesus. Kita
memberikan persembahan yang terbaik. Saya rasa inilah renungan Natal yang sudah saya sampaikan semuanya, ya. Dan kesuksesan Natal itu bukan kembali ya, bukan dari seberapa banyak kursi-kursi yang terisi, seberapa hebat, wow, wah acaranya, tapi seberapa banyak, seberapa besar perubahanmu, seberapa besar, seberapa dalam, semakin dalam intimasimu dengan Tuhan. Itulah kesuksesan Natal, saudara. Itulah keberhasilan Natal. Ya, tidak secara kebetulan Natal berada di akhir tahun. Itu pun juga menjadi satu perenungan buat kita, yaitu rasa apa? Syukur telah kita lalui 2023. Nanti Natal 2023, 24 telah kita lalui 2024 sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri kembali. Ya. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pesan kepada kami semua. Agar kami recheck kembali. Kami evaluasi kembali. Kami renungkan apakah kami menyambut Natal Tuhan dengan kesibukan-kesibukan saja. Tuhan, lewat firman ini kami mau introspeksi diri kami. Kami mau Tuhan datang kembali kepadamu Tuhan. Kami tidak mau menempatkan kemewahan, harta, tahta, pekerjaan kami, karir kami di atas Engkau Tuhan. Tapi kami mau meletakkan itu seperti orang Majus meletakkan itu di bayi Yesus. Kami mau letakkan itu Tuhan pada hadapan-Mu, di kaki-Mu Tuhan. It's yours, ini milik-Mu Tuhan. Pakailah sesuai dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, pakailah sesuai dengan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau dalam hidup kami. Kami merendahkan hati kami, menyambut kelahiran Yesus. Yesus yang jauh, Yesus yang besar itu telah menjadi dekat karena Natal. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kedekatan itu. Kami mau Tuhan bangun hubungan dengan Engkau Yesus. Kami mau Tuhan saling berangkulan dengan Engkau Yesus. Dunia semakin jahat, hari-hari semakin jahat. Tapi kalau bersama dengan Engkau, saat Engkau memegang tangan kami beroleh kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kami Tuhan cakap Tuhan melalui segala rentangan Tuhan yang ada di dunia ini. Hanya karena bersama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini hidup kami. Pakailah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Namun sebelumnya kami rindu bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, sudahkah mendapatkan lilin? Kalau belum, boleh melambaikan tangan, nanti para pengerja kami boleh memberikan. Sebelah kanan saya ada yang belum mendapatkan lilin. Sambil pengerja mempersiapkan lilin. Sebelah kiri juga ada yang belum mendapatkan lilin. Kami mohon supaya pengerja boleh memberikan lilin kepada seluruh jemaat yang belum mendapatkan lilin. Boleh angkat tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan lilin, boleh lambaikan tangannya supaya pengerja kami boleh menghampirinya. Sebelah kiri ada. Sudah dapat semua? Sudah.
Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin dan kami meminta petugas untuk memadamkan lilin karena kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Boleh dipadamkan lampunya. Mohon maaf, agak sudah Bapak Ibu Saudara. Baik. Dengan segala hormat kami memanggil PS Daniel selaku Gembala Sidang GBI TCC Puri Mansion untuk pertama-tama sekali menyalakan lilin. Kemudian kami memanggil dengan segala hormat PS Vera selaku Wakil Gembala atau istri Gembala GBI TCC Puri Mansion untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan kami memanggil PS Stephen selaku Wakil Gembala untuk menyalakan lilin yang ketiga. Dan kemudian kami memanggil dengan segala hormat PS Ibu Evi sebagai hamba Tuhan. Dan kami memanggil dengan segala hormat Mr. Ferry selaku hamba Tuhan untuk menyalakan lilin yang kelima. Dan kemudian kami memanggil dengan segala hormat PS Hemi sebagai hamba Tuhan TCC Puri Mansion untuk menyalakan lilin yang keenam. Dan kami memanggil dengan segala hormat Mr. Toto selaku hamba Tuhan untuk menyalakan lilin yang ketujuh. Kami memanggil dengan segala hormat. Dan kemudian kami memanggil dengan segala hormat Mr. Trisna selaku hamba Tuhan untuk ikut ambil bagian penyalaan lilin yang ke-8. Dan kemudian kami memanggil Bapak Iet selaku perwakilan dari kaum pria Puri Mansion. Dan persilahkan dengan segala hormat. Dan kemudian kami memanggil dengan segala hormat Dr. Kori selaku perwakilan WIC Women in God GBI TCC Puri Mansion. Dan kami memanggil dengan kasih Kristus Sasa perwakilan trek. Kami persilahkan dengan segala hormat. Dan terakhir kami panggilkan Saudara Oswald perwakilan dari YUT. Kami persilahkan dengan segala hormat. Dan terakhir bagi seluruh jemaat GBI TCC Puri Mansion sama-sama bangkit berdiri dan kita saling menyalakan lilin kita satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita mengangkat tinggi lilin kita ke atas.
Sekali lagi lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Puji nama Tuhan, lilin boleh dipadamkan dan lampu boleh dinyalakan. Puji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Raja Shalom yang lahir bagi setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang belum mati lilinnya boleh dibantu. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Yang diberkati boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Saya percaya 12 bulan di tahun ini Tuhan sudah menyertai kita. Amin. Tuhan sudah memberkati kita. Dia Jehovah Jireh yang mencukupkan kebutuhan kita. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa, Bapak Ibu Saudara. Lakukan yang terbaik. Dan persilakan PS Ferry untuk berdoa bersembah. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, hadir di tengah-tengah kami. Kau mau kami berubah. Kami berjanji di hadapan-Mu mau berubah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Pakai terus gembala kami sebagai alat-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Bentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami memberi boleh memperlebar kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati ya Tuhan. Rekan usaha mereka yang berusaha, dan pekerjaan mereka diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan jadikan setiap pengusaha-pengusaha menjadi berkat buat banyak orang. Juga ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda. Setiap persembahan apa saja yang dibawa di hadapan-Mu, yaitu persembahan umum diakonia, persembahan untuk pembangunan gereja cabang-cabang yang ada di setiap tempat. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi di dalam nama Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin.